Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Rosmalina selaku dosen dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi yang berjudul Ketahanan Nasional, di mana materi ini saya ambil dari sesi ke-8 atau perkuliahan sesi ke-8 guna melengkapi dari tugas ujian akhir semester ganjil. Langsung saja pada kesempatan malam hari ini saya mempresentasikan tentang ketahanan nasional. Di sini ketahanan nasional memiliki arti ataupun pengertian, di mana yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketahanan nasional itu terdiri dari dua kata, yaitu ketahanan yang berasal dari tahan, yang artinya pertama, yang mempunyai arti yaitu pertama tetap keadaannya meskipun mengalami berbagai hal tidak lekas rusak. Yang kedua memiliki kekuat atau sanggup menanggung sesuatu. Yang ketiga yaitu dapat menyabarkan atau menguasai diri. Tahan juga berarti kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Dan di sini ketahanan adalah keadaan yang kuat, keadaan yang tangguh dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Kemudian nasional sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah yang bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Bila digabung kedua kata tersebut, maka diperoleh pengertian secara harfiah yang berarti kekuatan yang tangguh yang dimiliki suatu bangsa untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk ketantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan terhadap kelangsungan bangsa. Selanjutnya ada ciri-ciri nasional Indonesia atau ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama yaitu mandiri. Jadi ketahanan nasional itu harus berlandaskan kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan diri sendiri, yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, ulet, dan tangguh, memiliki daya saing yang tinggi, mampu menentukan sasaran serta kebijakan dan strategi pencapaiannya, bersandar pada integritas dan kepribadian bangsa. Selanjutnya yaitu dinamis. Kondisi ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkatkan atau meningkat ataupun menurun, tergantung pada situasi dan kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Selanjutnya ada berwibawa. Di sini berwibawa juga dikembangkan sesuai dengan landasan dan asas-asasnya akan memancarkan perwujudan kewibawaan nasional yang merupakan gambaran kemampuan dan kekuatan nasional Indonesia yang mengandung unsur keuletan dan ketangguhan. Selanjutnya yaitu mengutamakan konsultasi dan kerjasama. Nah, di sini konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tetapi lebih pada sikap konsultasi dan kerjasama serta saling menghargai. Nah, di sini selanjutnya yaitu ada asas-asas ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama yaitu asas kesejahteraan dan keamanan, di mana penyelenggaraan ketahanan nasional menggunakan asas kesejahteraan dan keamanan yang senantiasa terdapat setiap saat dalam suatu kehidupan nasional. Selanjutnya yaitu asas komprehensif, integral, atau menyeluruh terpadu, yang mencakup kehidupan bangsa secara komprehensif integral dalam bentuk perwujudan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan matriks Astagatra atau dalamnya ada Trigatra dan Pancagatra. Selanjutnya yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional akan selalu berorientasi dengan lingkungannya,
baik dalam maupun luar. Mawas ke dalam ketahanan nasional bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas harkat, martabat, dan derajat bangsa agar memiliki kemampuan mengembangkan kehidupan nasional. Nah, di sini mawas keluar yaitu diperlukan untuk dapat mengantisipasi, menghadapi, dan mengatasi dampak lingkungan strategis. Selanjutnya ada konsepsi dasar ketahanan nasional, di mana ada Trigatra ketahanan nasional. Nah, ada posisi dan lokasi geografi negara, keadaan dan kekayaan alam. Selanjutnya ada keadaan dan kemampuan penduduk. Nah, di sini ada juga isi dari Pancagatra ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ideologi, yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, keempat sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Trigatra ketahanan nasional. Yang kan pertama dibahas yaitu lokasi dan posisi geografi negara. Indonesia merupakan suatu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya, yang lazim disebut negara kepulauan. Wilayah negara yang terjadi dari kumpulan pulau-pulau dan bentuk-bentuk alamiah lain yang mempunyai hubungan erat, bukan merupakan kumpulan pulau-pulau berantai. Selanjutnya yaitu keadaan kekayaan alam. Keadaan kekayaan alam eksistensinya dapat menjadi faktor dinamisasi ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Hal ini dapat terjadi apabila pemanfaatan kekayaan alam benar-benar dikelola secara profesional dan proporsional. Selanjutnya yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Keadaan dan kemampuan penduduk sendiri memiliki kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap pembangunan dengan tujuan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, memproduksi barang-barang keperluan dalam negeri, menerapkan teknologi pada bidang pertanian, kedirgantaraan, pemberdayaan sumber, potensi kelautan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu Pancagatra ketahanan nasional. Yang pertama yaitu ideologi, di mana sebagai ideologi itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan dan pencapaian tujuan dari cita-cita nasional. Selanjutnya yaitu politik. Nah, di sini politik itu terdiri dari kata polis ya, yang artinya polis sendiri memiliki arti kesatuan masyarakat yang mengurus diri sendiri atau berdiri di suatu negara. Sedangkan taya berarti urusan. Jadi politik nasional merupakan penggabungan kedua unsur kepentingan umum dan kepentingan kebijakan yang diintegrasikan untuk mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya itu ekonomi. Gatra ekonomi berkaitan dengan segala kegiatan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan bumi, sumber alam, tenaga kerja, modal, teknologi, dan manajemen serta pendistribusiannya untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya sosial budaya. Nah, di sini ketahanan nasional di bidang sosial budaya mempunyai peranan penting dalam mewujudkan eksistensi peradaban dan kedaulatan bangsa di tengah-tengah pengaruh globalisasi dunia. Diketahui bahwa kondisi sosial budaya akan mencerminkan pola dan peradaban dari suatu bangsa. Selanjutnya yaitu pertahanan keamanan. Yang diketahui bahwa pertahanan keamanan adalah daya dan upaya rakyat semesta dengan angkatan bersenjata sebagai inti serta masyarakat sebagai komponen pendukung dalam melaksanakan pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya mungkin demikian materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya sangat berterima kasih sekali atas bimbingan ataupun pengetahuan yang diberikan oleh Ibu dosen Ibu Rosmalina. Sampai ke pertemuan 14 ini, semoga materi ataupun ilmu yang kami dapat khususnya dari mahasiswa yang mengikuti pendidikan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini, semoga bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari.
saya juga sangat bersyukur masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti mata kuliah ini. Tentunya sebelumnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada Ibu Rosmalina, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika selama 14 pertemuan ini saya banyak salah. Wabil khusus untuk di dalam video ini saya juga mengucapkan memohon maaf mungkin ada salah-salah kata ataupun materi yang kurang lengkap di saat saya menyampaikannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bisa dimaklumi karena pada saat ini saya juga masih belajar, dan saya sangat berterima kasih sekali. Oke, sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.